Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai tabungan, investasi, dan sistem keuangan. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Siva Kurota Aini dengan NIM 2004326192262. Saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan. Sistem keuangan atau financial system terdiri dari kelompok lembaga dalam perekonomian yang membantu untuk mencocokkan tabungan seseorang dengan investasi orang lain. Sistem keuangan memindahkan sumber daya ekonomi yang langka dari penabung ke peminjam. Sedangkan tabungan dan investasi adalah unsur kunci bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika suatu negara menyimpan bagian yang besar dari PDB-nya, sumber daya pun lebih banyak tersedia untuk diinvestasikan dalam bentuk modal. Sedangkan modal yang lebih besar menaikkan produktivitas dan standar hidup negara tersebut. Selanjutnya adalah institusi keuangan di ekonomi US. Sistem keuangan terdiri dari lembaga-lembaga keuangan yang mengkoordinasi tindakan penabung dan peminjam. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu pasar keuangan dan perantara keuangan. Pasar keuangan adalah lembaga tempat di mana penabung dapat secara langsung menyediakan dana kepada orang yang ingin meminjam. Dua pasar keuangan yang paling penting adalah pasar saham dan pasar obligasi. Sedangkan perantara keuangan adalah lembaga keuangan tempat di mana penabung dapat secara tidak langsung menyediakan dana kepada peminjam. Istilah perantara melambangkan peran lembaga-lembaga keuangan ini yang berdiri antara pihak penabung dan pihak peminjam. Dua perantara keuangan yang paling penting adalah bank dan reksadana. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Triwulan Agustina dengan NIM 2004326192287. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu tentang pasar keuangan. Pasar keuangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar obligasi dan yang kedua, pasar saham. Baik, saya akan menjelaskan tentang pasar obligasi. Obligasi adalah sertifikat yang menentukan kewajiban peminjam kepada pemegang obligasi. Karakteristik pasar obligasi ada tiga. Yang pertama, jangka waktunya aman sampai jatuh tempo. Yang kedua, resiko peminjam tidak dapat membayar sebagian bunga maupun utang pokoknya. Dan yang terakhir, perlakuan pajak obligasi. Yang selanjutnya yaitu pasar saham. Saham mencerminkan kepemilikan suatu perusahaan sehingga mewakili hak atas sebagian keuntungannya. Penjual saham untuk mengumpulkan uang disebut pembiayaan ekuitas. Dibandingkan dengan obligasi, saham menawarkan risiko yang lebih tinggi, tetapi hasil yang lebih tinggi juga. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah lembaga perantara keuangan. Lembaga perantara keuangan adalah lembaga keuangan yang melaluinya penabung tidak langsung dapat memberikan dana kepada peminjam. Yang pertama yaitu adalah bank. Bank menerima simpanan dari orang-orang yang menyimpan dan menggunakan simpanan untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang yang ingin meminjam uang. Membayar bunga simpanan kepada penabung, dan membebankan bunga yang sedikit lebih tinggi kepada peminjam atas pinjaman mereka. Bank membantu menciptakan alat tukar dengan memungkinkan orang untuk menulis cek atas deposito mereka. Yang kedua yaitu reksadana. Reksadana adalah sebuah lembaga yang menjual saham kepada publik dan menggunakan hasilnya untuk membeli portofolio saham dan obligasi. Keuntungan dari reksadana yaitu orang-orang yang jumlah uangnya sedikit dapat melakukan diversifikasi. Baik, berikut adalah lembaga keuangan lainnya. Yang pertama ada serikat kredit, yaitu lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan yang dilakukan oleh bank, seperti rekening giro, tabungan, pinjaman, serta kartu kredit. Yang kedua ada dana pensiun, yaitu badan hukum yang mengelola program pensiun. Yang ketiga ada perusahaan asuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan, biaya yang timbul karena suatu peristiwa. Dan yang terakhir ada rentenir, orang yang memberikan pinjaman secara tidak resmi dengan bunga yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Sania Alfitria dengan NIM 2004326193343. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tabungan dan investasi dalam perhitungan pendapatan nasional.
PDB adalah total pendapatan dalam suatu perekonomian dan pengeluaran total hasil barang dan jasa ekonomi. Terdapat dua rumus PDB, yaitu yang pertama, pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian terbuka, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Yang kedua, pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian tertutup, yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Bila kedua sisi dari persamaan ini dikurangi dengan C dan G, maka didapatkan Y min C min G sama dengan I. Sisi kiri dari persamaan ini yaitu Y min C min G adalah pendapatan total yang tersisa dalam perekonomian setelah dipakai untuk konsumsi dan pembelian pemerintah. Jumlah ini dinamakan dengan tabungan nasional atau national saving atau tabungan saja, dan disimbolkan dengan S. Jadi, dengan mengganti Y min C min G dengan S, kita bisa menuliskan kembali persamaan di atas menjadi S sama dengan I. Materi selanjutnya yaitu makna tabungan dan investasi. Yang pertama, tabungan nasional. Tabungan nasional adalah total pendapatan dalam ekonomi yang tersisa setelah dibayarkan untuk konsumsi dan pembelian yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, tabungan swasta. Tabungan swasta adalah sisa penghasilan yang dimiliki oleh rumah tangga setelah membayar pajak dan konsumsi. Dengan rumus Y min T min C. Yang ketiga, tabungan publik. Tabungan publik adalah sisa pemasukan pajak yang dimiliki pemerintah setelah membayar belanja dengan rumus T min G. Yang keempat, surplus dan defisit. Jika T lebih dari G, maka pemerintah mengalami surplus anggaran karena pemerintah menerima lebih banyak uang daripada yang dikeluarkannya. Surplus dari T min G mencerminkan tabungan publik. Selanjutnya, jika G lebih dari T, maka pemerintah mengalami defisit anggaran karena pemerintah membelanjakan lebih banyak daripada uang yang diterimanya dari pemasukan pajak. Materi yang terakhir yaitu pasar dana pinjaman. Pasar dana pinjaman adalah pasar tempat di mana orang-orang yang ingin menyimpan memasok dana, sedangkan orang-orang yang ingin meminjam uang untuk investasi meminta dana mereka. Dana pinjaman mengacu pada pendapatan semua orang yang telah memilih untuk menyimpan dan meminjamkan daripada menggunakan untuk konsumsi mereka sendiri. Perkenalkan, nama saya Rosidatul Faras dengan nomor NIM 20432619237. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran dana pinjaman. Dalam permintaan dan penawaran untuk dana pinjaman, tabungan adalah sumber penawaran dana pinjaman, sedangkan investasi adalah sumber permintaan dana pinjaman. Kurva permintaan dana pinjaman melandai ke bawah, sedangkan kurva penawaran dana pinjaman melandai ke atas. Hal ini dikarenakan suku bunga adalah harga pinjaman. Suku bunga melambangkan jumlah yang dibayar pihak peminjam untuk pinjaman dan jumlah yang diterima oleh pihak pemberi pinjaman dari tabungannya. Penyesuaian suku bunga pada titik keseimbangan terjadi karena suku bunga lebih rendah daripada titik keseimbangannya. Jumlah dana pinjaman yang ditawarkan akan lebih sedikit daripada jumlah dana yang dipinjam peminta. Jadi, suku bunga mendekati titik keseimbangan di mana permintaan dan penawaran dana pinjaman benar-benar seimbang. Permintaan dan penawaran dana pinjaman bergantung pada suku bunga nyata, bukan bunga nominal. Nah, yang dimaksud suku bunga nyata yaitu suku bunga nominal yang disesuaikan dengan inflasi, sedangkan suku bunga nominal yaitu suku bunga yang biasanya dilaporkan penghasil moneter untuk tabungan dan biaya peminjam. Untuk yang pertama yaitu kebijakan ke-1 yaitu insentif untuk menabung. Seperti pada kurva yang ada di atas, merupakan kurva kenaikan penawaran dana pinjaman. Perubahan pada Undang-Undang Perpajakan mendorong orang-orang untuk menabung lebih banyak akan menggeser kurva penawaran dana pinjaman ke kanan dari S1 ke S2. Sebagai hasilnya, suku bunga keseimbangan akan jatuh dan suku bunga yang lebih rendah akan menstimulasi investasi. Di sini,
suku bunga keseimbangan jatuh dari 5% menjadi 4%, dan jumlah keseimbangan dana pinjaman yang disimpan dan diinvestasikan naik dari 1.200 miliar dolar menjadi 1.600 miliar dolar. Untuk yang kedua, yaitu kurva kenaikan permintaan dana pinjaman. Jika pengenalan kredit pajak investasi mendorong perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak, permintaan dana pinjaman akan naik. Sebagai hasilnya, suku bunga keseimbangan akan naik dan suku bunga yang lebih tinggi akan menstimulasi tabungan. Di sini, ketika kurva permintaan bergeser dari D1 ke D2, suku bunga keseimbangan naik menjadi dari 5% menjadi 6%, dan jumlah keseimbangan dana pinjaman yang disimpan dan diinvestasikan naik dari 1.200 miliar dolar menjadi 1.400 miliar dolar. Baik, perkenalkan nama saya Salsabila Serina Agatha, dan di sini saya akan menyebutkan kebijakan yang kedua, yaitu insentif investasi. Anggaplah bahwa pemerintah kita meluluskan reformasi pajak yang bertujuan untuk membuat investasi lebih menarik dengan memperkenalkan kredit pajak investasi. Kredit pajak investasi memberikan keuntungan pajak kepada perusahaan apapun yang membangun pabrik baru atau membeli seperangkat alat baru. Dengan adanya hal tersebut, sebuah kredit pajak investasi akan meningkatkan insentif untuk meminjam. Maka hal yang terjadi adalah meningkatnya peningkatan untuk dana pinjaman yang akan menghasilkan tingkat bunga yang lebih tinggi dan kuantitas simpanan yang lebih besar, dan akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Dan berikut merupakan gambar kurva dari peningkatan permintaan untuk dana pinjaman. Selanjutnya, mari kita analisis dampak reformasi pajak pada pasar dana pinjaman. Yang pertama, apakah undang-undang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran? Karena kredit pajak akan memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang meminjam dan menginvestasikan modal baru, kredit pajak akan mengubah investasi pada suku bunga berapapun dan akibatnya mengubah permintaan dana pinjaman. Sebaliknya, karena kredit pajak tidak akan mengubah jumlah yang disimpan rumah tangga pada suku bunga berapapun, kredit pajak tidak akan mempengaruhi penawaran dan permintaan. Dan yang kedua, ke arah manakah kurva permintaan akan bergeser? Karena perusahaan-perusahaan mempunyai insentif untuk menaikkan investasi pada suku bunga berapapun, jumlah dana pinjaman yang diminta akan lebih tinggi daripada suku bunga yang ada. Dengan demikian, kurva permintaan dana pinjaman akan bergerak ke kanan, sebagaimana ditunjukkan oleh pergeseran dari D1 ke D2 pada figur 3. Dan yang ketiga, bagaimana keseimbangan ini akan berubah? Pada figur 3, permintaan dana pinjaman yang menaikkan suku bunga dari 5% menjadi 6%. Suku bunga yang lebih tinggi ini pada gilirannya meningkatkan jumlah dana pinjaman yang ditawarkan dari 1.200 menjadi 1.400. Karena rumah tangga merespon dengan meningkatkan jumlah yang mereka simpan. Perubahan dalam perilaku rumah tangga ini ditunjukkan di sini sebagai pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Dengan demikian, jika reformasi undang-undang pajak mendorong investasi yang lebih besar, hasilnya adalah suku bunga yang lebih tinggi dan tabungan yang lebih besar. Selanjutnya, kita masuk ke kebijakan yang ketiga, yaitu defisit dan surplus anggaran pemerintah. Defisit anggaran adalah kelebihan belanja pemerintah dibandingkan dengan pendapatan pajaknya. Pemerintah mendanai defisit anggaran dengan meminjam di pasar obligasi dan akumulasi pinjaman pemerintah pada masa lalu disebut dengan utang pemerintah. Dan yang kedua ada surplus anggaran, adalah kelebihan pendapatan pajak dibandingkan dengan belanja pemerintah. Dapat digunakan untuk membayar kembali beberapa utang pemerintah. Jika belanja pemerintah benar-benar sama dengan pendapatan pajak, pemerintah dianggap memiliki anggaran seimbang. Dan kemudian ini adalah gambar dari kurva efek dari defisit anggaran pemerintah. Selanjutnya mari kita analisis. Selanjutnya adalah ketika defisit anggaran mengurangi penawaran dana pinjaman, suku bunga naik dari 5% menjadi 6%. Pinjaman pemerintah untuk membiayai defisit anggaran mengurangi penawaran dana pinjaman yang tersedia untuk membiayai investasi yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Jatuhnya investasi ini disebut dengan pembatasan paksa atau crowding out.
yaitu pinjaman untuk membiayai defisit anggaran mendesak para peminjam pribadi yang berusaha untuk mendanai investasi mereka. Ketika pemerintah mengalami defisit anggaran, tabungan publik adalah negatif dan hal ini akan mengurangi tabungan nasional. Dengan demikian, defisit anggaran menggeserkan kurva penawaran dana pinjaman ke kiri dari S1 ke S2, sehingga meningkatkan suku bunga ekuilibrium dan menurunkan kuantitas dana pinjaman ekuilibrium. Dan selanjutnya, jadi dampak defisit anggaran pada permintaan dan penawaran yaitu ketika pemerintah mengurangi tabungan nasional dengan menjalankan defisit anggaran, suku bunga akan naik, sedangkan investasi akan jatuh. Karena investasi itu penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, defisit anggaran pemerintah akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah mengumpulkan lebih banyak pendapatan pajak daripada menghabiskannya, pemerintah menyimpan selisihnya dengan melunasi beberapa utang pemerintah yang sifatnya luar biasa. Dengan demikian, surplus anggaran menaikkan permintaan dana pinjaman, mengurangi suku bunga, dan menstimulasi investasi. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.